Hai semua, gue Arik. Gue suka membahas soal arsitektur dan ruang karena arsitektur dan ruang itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kita sehari-hari karena selalu ada hubungannya dengan ruang. Maka dari itu gue pengen membuat sebuah video singkat menjelaskan lebih ke seperti review sebuah bangunan karena banyak banget detail di sebuah bangunan yang kita tidak sadari dan kita tidak lihat kalau misalkan kita tidak benar-benar perhatiin. Jadi gue pengen buat sebuah video semacam review, konsepnya seperti review bangunan dan bangunannya di belakang. Bangunan ini adalah sebuah villa, lokasinya ada di Sukabumi, tepatnya sih di Cidahu, itu di kaki Gunung Salak. Sebelum ke bangunannya, ada hal yang sangat penting juga untuk dipertimbangkan, yaitu lingkungannya atau tapaknya, atau disebut juga sebagai site. Karena site itu menentukan seperti apa lingkungan dari sebuah bangunan tersebut. Jadi itu sama pentingnya dengan bangunan itu sendiri. Karena site itu sebagai pendukung dari si bangunannya supaya bangunan itu punya konteks lingkungan. Nah, kalau misalkan kita lagi jalan menuju bangunannya sekarang, tercipta sebuah alur atau sequence menuju sebuah bangunan tersebut. Jadi nggak langsung masuk, langsung lihat bangunan, tapi ada jalannya dulu. Ini kita ngelewatin taman dulu dan penuh dengan vegetasi. Jadinya nggak sumpek dan ada sequence-nya. Yang kembali lagi tadi yang dibilang adalah usaha dulu, baru ketika nyampe di rumahnya ada reward-nya. Jadi bangunan itu bisa dipahami sebagai sebuah solid karena dia menempati sebuah ruang, dan lingkungan itu adalah void karena dia adalah ruang terbukanya. Perbandingan antara solid dan void itu jauh banget sehingga menciptakan sebuah ruang terbuka. Dan kalau misalnya dilihat entrance-nya itu ada di sini, dan jalur menuju ke bangunannya itu menciptakan sebuah sequence. Jadi kita di sini bisa ngelihat taman-taman. Sini ada taman lagi, ruang terbuka. Di sini ada lagi taman. Apalagi di sini terdapat sawah yang sangat luas. Nah, kita akan melewati akses menuju bangunannya, yaitu lewat tangga. Nggak langsung masuk, langsung bangunan gitu. Tapi ada jalannya dulu, ada ceritanya. Nah, dengan adanya sequence ini, jadinya kita punya sesuatu ekspektasi yang tercipta ketika kita udah mau menuju bangunannya. Pas udah nyampe bangunannya, jadi ada sebuah reward kalau misalkan kita udah nyampe tujuan kita. Bangunan villa didirikan lebih tinggi konturnya dibandingkan kondisi sekitarnya, jadi menciptakan suatu kesan hierarki dari keseluruhan bangunannya. Dan ruangannya ini didirikan tanpa sekat, jadi meningkatkan sebuah inklusivitas bangunannya. Jadi cocok banget buat kegiatan di villa yang butuh kegiatan bersama-sama. Sebelum memasuki ruang dalam, di villa ini terdapat sebuah taman di serambi kanannya bangunan. Nah, taman ini berfungsi sebagai taman yang lebih privat, dikhususkan untuk penghuni dari villanya. Jadi kalau misalkan kita ingin beraktivitas sesuatu di pagi-pagi hari atau misalnya sore hari untuk misalnya piknik atau misalkan mau senam, olahraga, taman ini dikhususkan untuk penghuninya spesial gitu, lebih privat dibandingkan taman yang di bawah yang sebenarnya masih terlihat dengan mata manusia kalau misalkan ada orang di jalan. Desain yang tradisional ini cocok banget di lingkungan ini, apalagi digunakan sebagai fungsinya sebagai villa. Dengan kita punya bangunan segitiga, jadi ketika ada matahari datang, matahari itu nggak langsung ke dalam bangunan. Dan kalau misalkan ada pun dia terbayangi ke dalam, nggak semuanya masuk sepenuhnya. Dan kalau misalkan hujan pun airnya langsung turun ke bawah, dia nggak harus ngumpul di atapnya, jadi atapnya itu nggak berat. Dan void di sini di atas segitiga ini tujuannya adalah untuk mentransfusikan panasnya ini yang dalam bangunan. Jadi bangunan panas di luar bangunan ini tidak masuk ke dalam bangunan dan cuma ada di atapnya doang. Dan terlebih bangunan ini itu masih menerapkan bangunan panggung, yaitu tradisional Indonesia banget. Kenapa bangunan panggung? Karena bangunan panggung itu bangunannya sendiri, struktur lantainya itu tidak nyambung dengan tanah, udara yang bisa mengalir di bawah. Nah, disinilah tercipta penghawaan yang adem banget. Makanya alasan sebuah rumah panggung itu adem karena dia diangkat dari tanah dan jadi punya airflow di bawahnya. Nah, jadi ini merupakan sebuah solusi dari kebutuhan iklim tropis, dan ini ditemukan udah lama banget sebelum masuknya informasi dan teknologi seperti sekarang. Jadi orang-orang zaman dulu justru keren-keren bisa menemukan solusi seperti ini
tanpa adanya ilmu pengetahuan yang sangat canggih seperti sekarang. Dengan struktur kayu, strukturnya itu disebut juga sebagai struktur sendi. Jadi bangunannya itu nggak gampang roboh. Pada dasarnya kalau misalkan strukturnya terlalu rigid, kesannya kayak gini. Misalkan ini bangunannya, strukturnya, kalau misalkan terlalu rigid, ketika ada gempa, dia bisa patah. Tapi kalau misalkan strukturnya sendi, seperti struktur kayu ini, kalau misalkan ada gempa, dia cuma goyang-goyang. Jadi nggak bakal patah, karena sambungannya itu nggak fix. Kita udah lihat sekilas ke ruang dalamnya. Ruang dalamnya itu nggak banyak sekatnya, nggak banyak ruang-ruang masif, sehingga menciptakan desain yang lebih inklusif. Cocok banget buat villa, karena di villa itu kan kita pengen kebersamaannya, bukan separasi ruangnya. Jadi, dan bangunan ini juga menerapkan desain yang split level, karena pada sisi kanan bangunan sama kiri bangunan itu ketinggiannya beda, sehingga menerapkan desain split level supaya menyesuaikan dengan kontur dari tampaknya. Ini adalah sebuah fitur tambahan, yaitu toilet. Di toilet sebelumnya itu agak buruk dan kurang sesuai, kurang modern gitu ya. Jadi dirancang sebuah toilet yang lebih modern dan lebih nyaman. Jadi toilet ini berdiri sendiri. Jadi terlepas dari konsep bangunan aslinya, jadi bangunan ini lebih modern karena udah pakai bata. Habis itu seluruh dalamnya juga bentuknya modern, jadi kita intip aja toiletnya. Seluruh ruang dalam toiletnya itu udah modern, pakai keramik, terus finishing juga finishing beton, semuanya modern. Masih ada percampuran beton dan kayu, pakai keramik, mosaik, semuanya modern di sini. Nah, jadi karena rancangan itu split level, jadi sebenarnya bangunan ini punya 4 tingkatan yang berbeda. Jadi ada lantai 1, terus ibaratnya ada lantai 1,5, terus ada lantai 2, yaitu ini. Nah, itu di sebelah naik lagi, yaitu seperti lantai 2,5-nya. Jadi sebenarnya ada 4 level yang berbeda di sini, tapi sebenarnya ini cuma 2 lantai. Ini satu elemen yang paling keren bangunan ini di lantai 2, yaitu jendela yang ada di sudut ini, karena dia bukan itu ke dua sisi, dan dia bukan itu langsung ke jalanan. Nah, jadi kenapa ada bukaan di sini? Karena timurnya itu ada di persis di sana. Jadi kalau misalkan pagi-pagi baru bangun, jendela ini adem banget, udah adem, itu cahaya dan matahari dari timur itu langsung masuk ke dalam. Jadi syahdu banget di sini. Dan kalau senja di area baratnya justru yang bagus, jadi ada bukaan juga di sana, jadi dua sisinya dapat bukaan yang syahdu ketika pagi dan sore hari. Baiklah, sampai di sini perjalanan kita diakhiri melihat keliling-keliling di villa ini, dan kita udah melihat bagaimana hubungan antara lingkungan, ruang dalam dan ruang luarnya menciptakan sebuah suasana bangunan untuk mewadahi aktivitas manusia di dalamnya. Pada contoh ini adalah untuk tinggal, karena bentuknya adalah seperti villa. Semoga dengan pemahaman ini bisa memberikan kita apresiasi yang lebih terhadap ruang, kalau misalkan kita berada di ruang baru atau ruang yang udah kita tinggali sekarang. Karena ternyata banyak banget hal-hal yang diperhatikan, detail-detail yang kita lewatkan kalau misalkan kita berada di sebuah ruang. Maka dari itu, gua pamit undur diri. Semoga kita semua dalam kesehatan selalu dan stay safe.